Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnusabila dengan NIM D93218075. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang teknologi informasi. Nah, video ini saya buat sebagai bahan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi aplikasi dan administrasi. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk poin yang akan saya jelaskan tentang dari teknologi informasi adalah yang pertama adalah tentang konsep sistem informasi, dan yang kedua ada tentang sistem komputerisasi. Nah, yang pertama yaitu tentang sistem informasi. Sistem informasi sendiri untuk pengertiannya kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu dari sistem dan juga informasi. Nah, sistem sendiri itu bisa diartikan sebagai sekelompok unit yang melaksanakan tugas secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan atau untuk menjalankan suatu program yang ada. Nah, kemudian informasi sendiri merupakan data yang telah diolah. Jadi sistem informasi pengertiannya adalah sekumpulan unit yang mengolah data sehingga menjadi sebuah informasi dan bisa disampaikan kepada orang lain. Itu pengertian singkat tentang sistem informasi. Nah, kemudian bagaimana sih tentang sistem informasi yang berkualitas? Nah, sistem informasi yang berkualitas itu meliputi 4 poin menurut McLeod, yaitu yang pertama akurat. Akurat artinya informasi tersebut apa adanya atau sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurangi. Jadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang kedua ada aktual atau tepat waktu. Jadi informasi itu harus tersedia kapanpun informasi tersebut diperlukan. Jadi tidak telat atau informasi tersebut harus tepat waktu. Maka informasi tersebut bisa dikatakan bahwa termasuk dalam informasi yang baik. Yang ketiga ada relevan, yaitu relevan maksudnya harus sesuai kebutuhan organisasi. Jadi jika tentang sekolah, maka sekolah tersebut harus memberikan informasi juga tentang tentang sekolah. Jadi tidak tentang pertanian atau sebagainya. Contohnya di informasi di Siakat begitulah, maka isinya juga tentang administrasi sekolah. Tentunya kita bisa melihat nilai atau pengumuman yang masih berhubungan tentang sekolah. Nah, itu maksudnya dari relevan. Yang keempat ada lengkap. Nah, lengkap ini hampir mirip dengan aktual. Jadi informasi harus disampaikan dengan lengkap dan jelas, tanpa dikurangi dan tanpa dilebih-lebihkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama ada komponen input atau komponen masukan. Yang kedua ada komponen model. Yang ketiga ada komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat ada komponen teknologi. Yang keenam komponen basis data. Yang keenam yaitu komponen kontrol atau komponen pengendali. Nah, untuk yang pertama yaitu komponen input. Komponen input itu maksudnya apa saja yang akan dimasukkan, apa saja yang akan disampaikan kepada khalayak umum. Jadi data-data yang kita terima nanti dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Yang kedua ada komponen model. Nah, maksudnya komponen model di sini yaitu model seperti apa yang akan kita sampaikan kepada khalayak umum. Kira-kira model website atau model aplikasi maupun bentuk tampilannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada komponen output. Nah, komponen output ini apa yang
akan dilihat atau apa yang bisa dilihat oleh khalayak umum atau oleh siswa maupun anggota ataupun anggota warga sekolah yang lainnya. Kemudian komponen teknologi komponen teknologi ini seperti meliputi laptop dan isinya, smartphone dan isinya, dan sejenisnya. Kemudian komponen basis data. Nah, komponen basis data ini seperti database itu tempat kita menyimpan semua data yang ada. Kemudian terakhir ada komponen kontrol atau komponen pengendali. Nah, komponen kontrol atau komponen pengendali ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada manusia, yang kedua ada AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk poin yang kedua yaitu tentang sistem komputerisasi. Nah, sistem komputerisasi sendiri merupakan sebuah kumpulan unit yang berbentuk elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, adapun fungsi atau kegunaan sistem komputerisasi untuk manusia yaitu yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam rangka menunjang kegiatan organisasi. Yang kedua, menunjang pengelolaan informasi secara terpadu. Yang ketiga, dapat menunjang dan data atau informasi menjadi lebih baik, aman, dan dapat menghemat ruang penyimpanan. Jadi secara singkat, sistem komputerisasi itu sangat memudahkan manusia dalam pekerjaan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk komponen-komponen sistem komputerisasi, yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware itu seperti contohnya ya monitor, CPU, printer, dan sejenisnya. Nah, kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input sendiri merupakan alat yang dari luar kemudian dicolokkan ke komputer seperti keyboard, printer, mouse, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat output, yaitu perangkat yang menampilkan kepada manusia apa yang ada di dalam komputer atau apa saja yang sedang dioperasikan manusia di komputer tersebut. Contohnya yaitu monitor lah. Dengan monitor kita bisa melihat kita sedang melakukan apa saja di dalam komputer. Seperti kita bisa mengetik lah, nanti kan kelihatan ketikan yang kita ketik. Kemudian untuk yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan perangkat non fisik yang membantu kita manusia bisa berinteraksi dengan komputer. Maksudnya sistem lah. Kalau kan kita contohnya kita ngetik. Nah, ngetik kalau keyboardnya tidak kita tancapkan, maka tidak akan bisa terpampang di monitor. Maka dari itu jika kita mencolokkan keyboard ke komputer atau laptop, maka itu nanti secara otomatis akan ditangkap oleh software, kemudian kita ngetik, nanti keluar tulisan di monitor. Kemudian yang ketiga ada brainware, yaitu perangkat pengendali. Nah, perangkat pengendali ini ya tentunya jelas pastinya yaitu manusia maupun tadi AI, artificial intelligence. Oke, terima kasih. Mungkin sekian paparan tentang teknologi informasi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Masukan dari teman-teman sangat berguna bagi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.